Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina Turida dari kelas D1 dengan NIM D1A019231. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari 6 pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Saya akan memulai dari pertanyaan nomor 1. Terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang presiden dan terpisah dari kekuasaan legislatif di parlemen. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan presidensial diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan parlementer diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, bahwa seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen itu sendiri. Yang keempat, masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Yang kelima, penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial, yang pertama, sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Yang kedua, pengawasan rakyat lemah. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Yang keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan politik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Yang kelima, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer, yang pertama, pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengar oleh parlemen. Yang kedua, dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat, maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gampang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang keempat, sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer yaitu 1. Keberhasilan sangat sulit tercapai jika partai di negara tersebut cukup banyak. Yang kedua, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi pejabat-pejabat eksekutif. Yang ketiga, kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Jawaban dari pertanyaan soal nomor 2. Adapun perbedaan yang menonjol antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengangkat hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Yang kedua,
Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat pada waktu dan tempat. Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terkenal waktu dan tepat. Jawaban dari pertanyaan nomor 3. Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dikeluarkan berdasarkan teori hukum darurat negara, Staatnoodrecht. Lebih spesifik, keduanya berlandaskan teori hukum darurat negara yang bersifat subjektif dan tidak tertulis. Adapun karakteristik dari sistem pemerintahan presidensil, yang pertama, presiden menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua, presiden memiliki hak progresif, hanya dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif. Dan yang keempat, kekuasaan eksekutif terpisah jelas dengan legislatif. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Dalam konteks ketatanegaraan, tidak dimungkinkan menerapkan darurat sipil dan kesehatan sekaligus, melainkan kita harus memilih darurat sipil atau darurat kesehatan masyarakat. Konsepnya itu harus memilih salah satu dari kedua. Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia dikenal 4 jenis status darurat, yakni darurat sipil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, yang kedua darurat bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang ketiga Undang-Undang Konflik Sosial, yang ketiga darurat konflik sosial Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan yang keempat darurat kesehatan masyarakat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Masing-masing kedaruratan berdasarkan undang-undang telah mengatur sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu, Presiden tak perlu menggabungkan darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19, sebab dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juga telah diatur sanksi bagi pidananya. Jawaban dari soal nomor 6. Adapun dasar hukum dari tindakan polisi tersebut adalah pasal 212, pasal 214, pasal 216 ayat 1 dan 218 KUHP. Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh polisi. Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan upaya perlawanan dan terdiri dari 2 orang atau lebih. Sedangkan pasal 216 ayat 1 dan pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati himbauan Polri namun tidak melakukan perlawanan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.